Supriyanti, tahun 17.209.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan nikmatnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini, saya mau minta perhatiannya sebentar saja untuk mendengarkan saya berorasi. Belakangan ini, sering sekali kita menyaksikan perkembangan virus COVID-19 yang semakin hari jumlah kasus yang positif meningkat cukup signifikan. Dengan jumlah orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, dan kematian yang meningkat setiap harinya, dan jumlah kesembuhan yang meningkat juga setiap harinya. Namun jumlah kesembuhannya tidak ada 10% dari jumlah kasus yang positif COVID-19. Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memutus rantai penularannya. Nah, salah satunya itu dengan local lockdown. Saya paham kalian pasti bosan banget di rumah. Kalian pasti jenuh banget, apalagi yang harus mengerjakan tugas, kuliah, semuanya serba online dan membuat kita tidak bisa kemana-mana. Keadaan yang seperti ini membuat kita harus tetap diam di rumah aja. Kenapa? Karena perangkat daerah juga sudah membuat kebijakan untuk melaksanakan lockdown di wilayahnya masing-masing. Lockdown ini fungsinya itu untuk menutup sebagian wilayah agar tidak berkomunikasi dengan masyarakat luar dan kontak langsung dengan masyarakat di luar dari wilayahnya. Bisa dilihat di berbagai wilayah yang telah melaksanakan lockdown dengan menempelkan spanduk di gapura ataupun di depan gangnya. Apakah kalian paham jika tidak ada wilayah yang di lockdown, penyebaran COVID-19 ini akan seperti apa? Mungkin suatu wilayah tersebut bisa terpapar virus COVID-19 ini. Dan mungkin tidak hanya di suatu wilayah tersebut, mungkin satu kecamatan itu semuanya bisa terkena COVID-19 ini. Satu provinsi, bahkan satu pulau, jika tidak ada yang di lockdown. Nah, fungsinya lockdown ini untuk membatasi kita berkomunikasi dengan orang lain di luar dari tempat kita. Masalah ini terjadi karena penyebaran COVID-19 ini yang cepat merambah luas. Dengan masa inkubasi dari virus ini hanya 2 pekan saja atau 14 hari, dan tidak butuh waktu yang lama untuk ia berkembang dan menularkannya kepada orang lain. Nah, dengan melakukan pencegahan yang telah diedarkan dan disebarkan oleh pemerintah, yang tujuannya untuk memutus atau menekan rantai penularan COVID-19. Nah, jika suatu wilayah tidak menerapkan lockdown, maka keluar masuk pemudik, pendatang sangat bebas di wilayah tersebut, sehingga kita pun tidak tahu dari mana mereka berasal dan status kesehatan mereka seperti apa. Dan mereka yang sakit akan datang untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di pelayanan kesehatan terdekat. Dan mereka yang memiliki gejala-gejala seperti COVID-19 akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Bayangkan jika pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit rujukan semua dengan gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19 seperti batuk, sakit tenggorokan, badan panas, dan mereka tersebut sudah menjadi PDP atau pasien dalam pengawasan. Mereka semua akan dirujuk ke rumah sakit
rujukan untuk diisolasi selama kurang lebih 14 hari sampai kondisi mereka memungkinkan untuk dibawa pulang dan negatif dari COVID-19 ini. Dan jika suatu wilayah tidak di lockdown, maka penyebaran akan semakin pesat dan semakin melebar. Jika lockdown tidak terjadi, maka pasien tersebut akan dapat menularkannya kepada masyarakat lain. Dan semua akan menjadi pasien dalam pengawasan karena sudah tertular dengan yang lain. Nah, semua dibawa ke rumah sakit rujukan untuk diisolasi. Namun, RS tidak dapat menampung semua pasien tersebut. Dan tenaga medis pun akan kewalahan dengan hal itu. Dan APD yang kurang membuat semuanya jadi terbengkalai. Jika pemerintah hanya memberikan himbauan untuk tidak mudik ke kampung halaman itu, sangat susah untuk dicegah karena masih banyak masyarakat di keadaan wabah pandemi ini yang masih pulang kampung. Masalah tersebut segera dapat diselesaikan dengan pemerintah memperbarui kebijakan tersebut dengan dari yang lokal lockdown menjadi national lockdown, sehingga masyarakat tidak ada yang berani keluar dari provinsi tersebut dan mereka akan diam di rumah saja. Dan pemerintah harus menutup seluruh transportasi umum, tempat-tempat transportasi umum seperti bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dan dengan national lockdown, kebijakan seperti itu tujuannya untuk memutus laju rantai penularan COVID-19 dengan lebih cepat dan pemerintah daerah dapat lebih mudah mengontrol masyarakat lebih baik lagi. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan lockdown sebagai untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini sangatlah efektif karena dengan menutup sebagian wilayah agar tidak bisa berkomunikasi dengan wilayah yang luas untuk menghindari warganya dari penyebaran COVID-19 ini. Dan bagi wilayah yang belum menerapkan local lockdown, untuk segera menerapkan local lockdown. Dan warga yang mudik di kampung halaman dengan keadaan pandemi seperti ini seharusnya berpikirlah dulu sebelum bertindak. Apakah dengan Anda balik ke kampung halaman Anda akan menekan rantai penularan atau malah memperlaju rantai penularan? Karena di saat Anda perjalanan, Anda tidak akan tahu Anda terpapar atau tidak, dan Anda membawa virus itu untuk keluarga Anda sendiri dan menulari keluarga yang lainnya. Nah, karena pemerintah sudah membuat kebijakan dengan baik untuk mengatasi pencegahan COVID-19 ini dengan local lockdown, dan semoga ke depan akan memperbaiki kebijakan menjadi national lockdown agar lebih efektif dan mudah dikontrol oleh pemerintah, agar laju penularan bisa ditekan dengan lebih baik dan efektif lagi. Untuk sekarang, ayo bareng-bareng untuk menutup lokal lockdown di perwilayah agar tidak ada wilayah yang bisa keluar masuk dan menerima pendatang sebebas mungkin untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Baik, sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.